Kembali lagi ke channel saya. Halo, hari ini kita akan mempelajari tentang Linux CLI Essentials atau perintah dasar, fitur tab completion dan command shortcuts yang ada pada CLI nya Linux. Oke, lanjut saja. Yang bagian pertama, untuk di perintah dasar itu ada hostname CTL. Ini menampilkan dan mengelola informasi hostname serta detail sistem operasi. Lalu ada WMI, yaitu menampilkan nama user aktif yang sedang mengoperasikan sesi terminal. Lalu ada PWD ini plain working directory, menunjukkan lokasi path directory tempat Anda berada. Lalu CD atau change directory, berpindah masuk atau keluar dari suatu directory target. Kita akan langsung mempraktekannya ya. Untuk itu kita masuk dulu ke virtual machine kita pakai yang Ubuntu desktop aja teman-teman. Oke, tunggu sebentar ya, agak lama soalnya, sambil kita baca-baca lagi teman-teman. Lanjut ya, tadi sudah sampai di sini. Lalu selain ada 4 ini, selain hostname CTL, WMI, PWD, CD, ada juga LS. Ya ini menampilkan daftar berkas dan folder yang ada dalam direktori aktif. Sedangkan cat ini membaca dan menampilkan seluruh isi teks dari sebuah file ke layar terminal. Lalu ada ping, memeriksa status koneksi jaringan atau IP. Lalu ada history, melihat riwayat perintah yang pernah diketik. Lalu ada exit, yaitu keluar dari sesi user atau root atau menutup terminal. Oke, sampai di sini dulu, kita langsung praktekkan tadi ya teman-teman. Untuk mempraktekannya kita harus di terminal dulu teman-teman, ke terminal. Kita lihat sini, terminal. Oke, kita masuk dulu ke terminal. Nah, ini kita sedang masuk di terminal ya. Ini Bimo 12 adalah usernya, sedangkan ini Bimo-nya itu adalah hostname-nya teman-teman. Jadi sebentar, kebalik. Bimo 12-nya itu adalah hostname-nya, sedangkan Bimo-nya ini adalah bentar teman-teman. Oh enggak, berarti bener. Harusnya bentar ya. Oh iya, harus berarti benar-benar ini Bimo-nya ini adalah hostname-nya teman-teman. Karena saya bingung, kita bisa menggunakan yang tadi teman-teman ya, hostname CTL. Nah, lihat di sini terbukti kalau hostname-nya adalah Bimo teman-teman. Jadi Bimo-nya adalah hostname-nya, sedangkan ini adalah username kita. Oke, lalu kita sudah praktekkan hostname CTL. Kita lanjutkan ke yang kedua. Tadi itu ada WMI, atau dia ini akan menampilkan user yang aktif ya. Kita ketik aja WMI. Lihat, username yang aktif pada Ubuntu kita itu Bimo 12 ya, betul ya teman-teman, sama yang di sini Bimo 12. Oke, kita lanjutkan lagi. Selain WMI ada juga PWD dia ini menunjukkan lokasi path directory tempat Anda berada. Oke, kita coba aja teman-teman. PWD ya, kita berada di home nya Bimo 12. Nah ini ya teman-teman. Jadi PWD ini kita menunjukkan di mana kita berada dalam sebuah directory teman-teman. Nah, kita lanjutkan lagi. Berikutnya ada CD ini dia bertujuan untuk berpindah masuk atau keluar dari suatu direktori. Misalkan nih, kita mau masuk ke direktori etc teman-teman. Jadi kita harus ketik cd etc. Nah, kita masuk ke dalam direktori etc. Dan untuk keluar dari direktorinya kita perlu ketikkan cd teman-teman. Nah, ini juga bisa untuk masuk ke sebuah direktori dan juga untuk keluar dari sebuah direktori. Lanjut, selain CD ada juga LS dia ini menampilkan daftar berkas dan folder yang ada dalam direktori aktif. Kita lihat LS. Nah, di sini ada desktop, dokumen, download, musik, picture, public, dan juga template videos. Oke, kita akan mencoba untuk membuat username baru dalam CLI teman-teman ya. Kalau kita bisa, kita menggunakan add user teman-teman ya, perintah add user. Nah, kenapa tidak bisa? Karena kita sedang
berada di user biasa, bukan di user root. Bedanya apa? Untuk user biasa, jadi tidak bisa untuk menambahkan user atau grup ke dalam sistem. Dan untuk masuk ke root, kita bisa masuk ke sudo su, teman-teman. Atau kalau tidak ingin masuk ke rootnya, kita bisa menggunakan sudo di awalnya, teman-teman. Sudo add user. Nah, kita masukkan oh ya, sorry. Kita mungkin sudo add user, lalu kita tulis aja bimo 1 ya. Nah, new password kita 123 aja, 23. Terus ini kita aja, nah kita ketik Y. Nah, lalu untuk melihat username kita ya, kita bisa menggunakan menu chat untuk melihat sebuah direktori, teman-teman. Apa aja yang ada di dalam direktori tersebut. Chat etc passwd. Nah, lihat ya, ini ada teman-teman username baru kita bimo 1. Nah, sudah ya. Oke, selanjutnya selain chat itu ada ping, lalu ada history, lalu exit, teman-teman. Kita langsung praktekkan semuanya. Untuk ping, ini menguji sebuah konektivitas, teman-teman, dalam suatu jaringan. Kita misalkan ping ke internet 8.8.8.8. Connect network is unreachable, jadi dia tidak bisa ping ke 8.8.8.8. Kenapa? Karena kita di sini masih pakai mungkin kemarin kan terakhir kita belajarnya tentang internal network, teman-teman ya. Jadi dia tidak bisa connect ke internet, teman-teman. Kita coba ketik yang satu network aja ke saya, teman-teman. Nah, lihat apakah bisa, dan ternyata host unreachable juga, teman-teman. Jadi ping ini berfungsi untuk menguji sebuah konektivitas. Oke, lanjut. Lalu ada history. Nah, history ini akan menunjukkan semua yang setelah kita perintahkan, teman-teman ya. Ada nih IP address, IP ping IP ya, itulah pokoknya. Nanti nunjukin semua history yang telah kita ketikkan di sini. Lalu lanjut, selain history itu ada exit. Ini berfungsi untuk keluar dari terminal. Oke, kita lanjutkan, yaitu ada tab complication, teman-teman ya. Untuk fitur tab complication, ya ini akan otomatis mengisi pengetikan kita sehingga mempercepat eksekusi perintah dan mencegah kesalahan ketik typo. Misalkan seperti ini, teman-teman. Kita masuk ke terminal lagi, terminal. Kita mau ketik sebuah ini, teman-teman, bisa tulis coba ya, jadi dokumen ya. Oh ya jadi salah desktop. Nah, kita bisa gunakan tab untuk mempercepat, teman-teman ya. Jadi kalian tidak perlu untuk ngetik semuanya jadi desktop gitu, kita tinggal tulis aja beberapa kata teks, bisa pencet tab. Nah, selesai. Oke, lalu kita akan lanjutkan adalah untuk sebuah itu, teman-teman ya. Kita akan mengisi file kita, teman-teman ya. Jadi pertama kita masuk ke cd text kita, habis itu kita pencet touch, lalu kita file satu aja gini ya. Nah, kita coba ls. Nah, ada, teman-teman, ada ya. Lalu kita coba untuk membuat ini, teman-teman, membuat lagi, teman-teman ya. Kita coba untuk membuat file lagi, yaitu ada download. Nah, habis itu kita masuk ke, teman-teman, cd downloads. Habis itu kita buat filenya, teman-teman, touch file 2. Nah, kita keluar dulu, teman-teman, dari sini. Bentar, kita keluar dulu. Habis itu kita coba untuk melihat isinya, teman-teman. Kita bisa ketik ls desktop, habis itu ini titik koma, itu ls downloads. Nah, nanti akan keluar begitu, teman-teman. Ini kita bisa untuk mengecek kedua file sekaligus dalam satu perintah, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Ada
command shortcuts, yaitu ada CTRL-A, CTRL-E, CTRL-W, CTRL-R, dan juga CTRL-L. Mari kita langsung untuk mempraktekannya teman-teman. Untuk CTRL-A, misal nih kalian mau masuk ke folder download kalian dan kalian sudah mengetik download begini, dan kalian lupa di awal-awal kalian tidak menggunakan perintah cd ya, tidak menggunakan perintah cd, kalian bisa ketik CTRL-A untuk kembali ke awal dan tulis cd nya teman-teman. Nah begini. Tetapi kalau sudah di awal, cara ke belakangnya kembali gimana? Kalian bisa pakai perintah CTRL-E untuk kembali ke paling depan. Oke. Lalu setelah itu ada CTRL-W. Jadi ini untuk menghapus satu kata teman-teman. Jadi kita misalkan ada yang typo nih, itu tes juga typo. Nah, download, daripada kalian hapus semuanya, jadi kalian pencet aja CTRL-W untuk menghapus satu kata tersebut dan kita ganti dengan yang benar. Oke. Selanjutnya salah teman-teman ya. Selanjutnya ada CTRL-R. Dia ini untuk mengambilkan histori kita teman-teman. CTRL-R. Nah, kita cari apa ya? Kita cari misalkan download, nah ya gini. Nah, itu dia. Nah, ini kita bisa scroll ke atas dengan CTRL-R semua teman-teman. CTRL, CTRL, CTRL. Nah, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Lalu ada CTRL-L. Fungsi dari CTRL-L, dia ini akan membersihkan layar utama dari terminal kalian. Contoh. Nah, jadi bersih kembali. Misalnya begini teman-teman ya. Karena ini udah banyak begini ya. Dan ini kalian ingin membersihkannya, kalian tinggal pencet aja CTRL-L. Nah, dah. Itu saja. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa jika video ini bermanfaat bagi kalian, like dan subscribe video saya ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.